channelnya Miss Marel. Ingat ya. Nah, di video kali ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Namun sebelum kita belajar, lebih baik kalian subscribe, like, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah sini nih, supaya kalian bisa tahu pemberitahuan video apa sih yang baru aja Miss Marel buat. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bersama Miss Marel. Oke, kira-kira hari ini kita belajar apa? Mohon maaf, itu ada kendaraan bermotor ya. Mungkin kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, kira-kira teman-teman di rumah sudah ada yang tahu belum ya? Apa itu teks eksplanasi? Kalau belum tahu, maka kalian harus mengikuti video ini sampai selesai. Nanti Miss Marel akan jelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Biar lebih jelasnya, kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian dan mencatat informasi penting yang Miss Marel sampaikan untuk kalian. Sudah siap? Harus siap. Semangat! Oke, baik ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Kalian bisa melihatnya di bawah sini, nanti akan Miss Marel tulis ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks atau paragraf yang berisi mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam maupun sosial di masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih fenomena alam itu apa? Fenomena alam adalah suatu peristiwa yang terjadi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan dari manusia. 100% semuanya berasal dari alam. Berbeda dengan fenomena atau peristiwa sosial masyarakat yang dibuat berdasarkan campur tangan manusia. Teks eksplanasi ini bersifat teks ilmiah atau teks yang berisi tentang fakta. Nah, supaya lebih jelasnya tentang fenomena alam, kalian bisa lihat nih gambar-gambar yang akan Miss Marel sampaikan dan tayangkan di samping ini. Fenomena alam contohnya adalah seperti ini, ada gunung meletus, kemudian ada perubahan cuaca, bisa juga mengenai proses pembusukan makanan. Sedangkan fenomena sosial itu contohnya adalah gotong royong di lingkungan masyarakat. Terus fenomena mudik lebaran itu salah satu peristiwa fenomena sosial masyarakat. Kriminalitas ya, kejahatan, atau juga bisa tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Itu contoh-contoh fenomena sosial. Jadi kalian bisa membedakan tuh apa yang dimaksud dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Lanjut ya. Oke, materi yang kedua yang akan Miss Marel sampaikan untuk kalian adalah mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kira-kira apa saja ya ciri-cirinya? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, jadi teman-teman, teks eksplanasi itu mempunyai 3 ciri khusus, yaitu tentang struktur teksnya. Bahwa naskah atau paragraf dari teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian penjelasan umum atau pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini berisi gambaran-gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam suatu paragraf atau suatu naskah. Ada mobil lagi motor ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan. Nah, di yang kedua ini itu akan dijelaskan mengenai proses atau intinya dari teks tersebut. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah kesimpulan atau pandangan yang dibuat oleh penulis. Nah, tapi di sini ada pengecualiannya. Jadi di interpretasi ini penulis atau pembuat naskah itu boleh mencantumkan atau tidak. Jadi sifatnya adalah sunnah gitu. Jadi yang harus kalian ketahui, dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, penjelas atau eksplanasi, dan yang ketiga adalah interpretasi. Itu yang harus kalian ketahui. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah bahwa teks eksplanasi itu memuat suatu kejadian yang faktual, yang terjadi secara pasti. Jadi bukan pendapat atau bukan opini. Hal itu benar-benar terjadi secara nyata, begitu ya. Seperti kata Miss Marel tadi, ada fenomena alam maupun fenomena sosial masyarakat yang benar-benar terjadi. Jadi kalau itu legenda atau mitos itu nggak bisa masuk dalam teks eksplanasi ya. Eksplanasi itu yang memang ada kenyataannya gitu. Nah, biasanya nanti di teks eksplanasi ini kalian akan menemukan
bacaan-bacaan yang mengandung unsur-unsur ilmiah ya, yang sifatnya adalah pengetahuan, sehingga wawasan kalian akan bertambah ketika kalian membaca teks eksplanasi ini. Oke, gimana? Kalian sudah tahu kan sekarang apa itu teks eksplanasi dan ciri-cirinya apa saja? Kalian bisa mencatat di buku tugas kalian, kemudian kalian bisa mencari atau tugasnya, ini tugas kalian adalah mencari contoh dari teks eksplanasi. Terserah kalian mau mencari fenomena alam ataupun fenomena sosial masyarakat, kalian boleh menuliskannya di buku tugas kalian. Ya, itu saja. Itu saja video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan see you.